Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman secara online. Alhamdulillahirobbil alamin, gak terasa Ramadan sudah di hari ke-15 ya teman-teman. Sudah di pertengahan bulan Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah dan diberi kelancaran sampai akhir bulan Ramadan. Sesuai janji aku yang kemarin, hari ini aku akan berbagi resep untuk membuat topping cuimi Malang jualanku. Oke teman-teman, selain aku hari ini akan membuat topping cuimi Malang, aku juga sekalian ya teman-teman mau bikin untuk minyak ajaib. Oke, sebelum memulai memasak, seperti biasa ya teman-teman, aku harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Ini adalah tampak depan rumah aku ya teman-teman. Sengaja pada siang hari ini emang aku lagi siram-siram karena beberapa hari ini nggak ada hujan ya. Jadi depan rumah aku itu banyak debu. Jadi ya udahlah aku siram-siram aja biar mengurangi debu-debu yang berterbangan dan masuk ke dalam rumah. Selain menyirami bagian depan rumah, ini sekalian aku mau cuci bak sampah aku. Sejak aku menginap di rumah ibu mertuaku 3 hari yang lalu, memang tong sampah ini enggak aku cuci, jadi ya menimbulkan aroma bau yang tidak sedap. Ada nggak sih teman-teman yang sebelum masak harus beberes rumah terlebih dahulu? Yuk ngacung, tulis di kolom komentar ya. Emang sih kalau udah terbiasa sebelum masak itu harus kelar dulu ya teman-teman untuk pekerjaan rumah. Minimal kita nyapu lantai dulu lah biar nanti kita kalau masak udah nyaman dan rumah udah bersih. Oke, aku hari ini juga mau cuci ya teman-teman, mau beresin untuk kompor gas aku. Tungku kompor gas aku ini udah kotor banget ya, karena kan sejak aku jualan emang lebih sering dipakai ya kompor gasnya. Jadi aku harus lebih rutin untuk membersihkan kompor gas dan tungku kompor gas. Nah sekalian aku juga mau bersihin pakai Polki si pembersih kerak. Kemarin kan sudah aku buat ya teman-teman untuk membersihkan kitchen sink. Nah sekarang aku mau coba juga untuk membersihkan tungku kompor seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini lagi aku gosok ya. Aku gosok pakai kuas yang kecil. Teman-teman juga bisa lihat juga itu kotorannya kotor banget nih. Jadi malu, mohon maaf ya teman-teman. Emang udah 1 minggu lebih ini nggak aku beresin, nggak aku cuci gitu untuk tungku kompornya. Jadi mumpung aku lagi beberes, nah ini ada waktu juga untuk membersihkan tungku kompor. Alhamdulillah sejak aku punya si Polki pembersih kerak ini, aku jadi semakin semangat dan giat untuk beberes ya teman-teman. Apalagi ada Polki si pembersih serbaguna ini, aku jadi lebih semangat juga ya untuk beberes barang elektronik ataupun barang-barang di dapur aku. Setelah kelar untuk beberes rumah, ini aku lagi belanja ya di warung sayur dekat perumahan Citraland. Aku belanja untuk kebutuhan jualan cuimi aku, yaitu aku mau belanja untuk sayur selada, untuk daun bawang, dan aku mau beli bawang goreng ya teman-teman. Nah aku nggak beli untuk sayur masakan aku sendiri karena 2 hari ini suami aku lagi dinas di luar kota. Jadi aku nih di rumah aja, jadi aku nggak perlu masak banyak. Dan aku biasanya kalau sendiri di rumah itu ya opsional lah, kadang bikin indomie, kadang goreng telur aja. Oke yuk persiapan, ini aku mau siapin untuk jualan cuimi aku ya. Seperti biasa, ini awalnya aku mau potong-potong dan goreng untuk keripik pangsit. Nggak banyak dulu ya teman-teman, jadi secukupnya aja. Ini aku potong-potong untuk keripik pangsitnya, kemudian aku goreng.
Nah, kenapa aku nggak bikin banyak? Karena aku nggak mau stok banyak ya. Kalau keripik pangsit ini disimpan terlalu lama, itu rasanya jadi kayak tengi atau langu gitu ya baunya. Jadi secukupnya aja. Aku itu kalau jualan teman-teman, sebisa mungkin jualanku atau bahannya itu harus fresh. Jadi aku bikin sedikit-sedikit, nanti kalau udah habis ya aku bikin lagi atau goreng keripik pangsit lagi. Oke, ini aku juga mau semprot-semprot dulu untuk keramiknya ya. Karena aku itu nggak bisa gitu loh teman-teman kalau lihat keramik dapur aku yang kotor. Oke, yuk lanjut sekarang aku mau bikin untuk topping ayam taburan cui ya. Ini full teman-teman, aku buat dari dada daging ayam yang sudah terfilet. Biasanya untuk ukuran setengah kilo daging dada ayam itu bisa untuk 15 porsi cui ya teman-teman. Kita nggak banyak-banyak untuk naburinya, jadi secukupnya aja karena aku ini full daging ayam tanpa campuran tahu. Jadi rasanya ayam banget walaupun nggak banyak-banyak juga taburan ayamnya nanti. Oke, dijamin mantul dan sedap banget. Ini dada daging ayamnya aku potong dadu seperti ini sebelum aku haluskan di chopper ya teman-teman. Kenapa aku potong dadu kecil-kecil? Karena nanti biar menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan halus. Nah, ini untuk tulangnya aku pakai untuk bagian leher. Kenapa aku pakai bagian leher? Karena nanti juga akan aku gongso biar rasa kaldunya ayam lebih terasa. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini enggak aku pakai semua untuk tulangnya, jadi hanya aku pakai untuk bagian leher. Oke, untuk bumbu penyedapnya seperti biasa ya teman-teman, aku hanya pakai bawang merah dan bawang putih aja. Agar menghasilkan tekstur yang lebih lembut, aku juga tambahkan untuk setengah gelas air putih. Nah, karena aku memasaknya nggak pakai penyedap rasa, jadi aku hanya pakai 2 sendok teh garam. Nah, ini aku lanjutkan ya teman-teman untuk menghaluskan. Jadi harus benar-benar sampai halus. Kenapa tadi aku tambahkan air putih? Biar menghasilkan tekstur yang lebih halus dan lembut banget. Oke, ini mau aku gongso ya teman-teman. Ini sama sekali nggak aku tambah dengan minyak ya. Sebenarnya untuk membuat topping taburan ayam itu simple banget ya teman-teman, jadi nggak begitu ribet tapi harus lebih sabar untuk menggongsonya. Oke teman-teman, itu aku tambahkan untuk takaran airnya sekitar setengah gelas ya, dan langsung aku masukkan juga untuk bagian leher ayam. Nah, ini untuk proses menggongsonya teman-teman jangan sampai ditinggal ya. Kita harus benar-benar sabar menggongso sampai benar-benar airnya surut. Kenapa sih nggak boleh ditinggal? Karena kalau kita tinggal bagian bawahnya nanti bisa kosong dan merusak tekstur seperti itu ya teman-teman. Barangkali nih teman-teman yang lagi bingung mau jualan apa, boleh kok jualan cui Malang seperti aku. Ini aku jual satu porsi di harga 10.000 ya teman-teman. Untuk toppingnya kadang aku juga tambahkan untuk satu buah dimsum. Nah, ini airnya sudah agak surut ya teman-teman, jadi harus kita potong-potong seperti ini. Karena kalau nggak kita potong-potong seperti ini, nanti daging ayamnya atau teksturnya itu akan mengental jadi satu. Kalau ingin taburan ayamnya lebih lembut ya kita potong-potong seperti ini. Oke, kebetulan juga minyak ajaib aku atau minyak kulit ayam aku juga lagi habis. Yuk, habis ini kita bikin bareng-bareng untuk bumbu kulit ayam. Nah, kenapa sih aku selalu pakai untuk bumbu kulit ayam ini? Karena kalau nggak pakai bumbu campuran kulit ayam, rasanya itu hambar ya teman-teman, nggak ada gurihnya sama sekali. Oke, yuk langsung aja. Ini aku pakai teflon ya, teman-teman, dan aku tambahkan sekitar setengah kilo atau 500 gram minyak sayur. Teman-teman boleh pakai merek apapun. Kali ini aku pakai merek Sanko ya, teman-teman.
Jadi aku pakai kulit ayam yang dari filet dada ayam tadi ya, jadi aku kumpulin gitu. Nah, ini aku juga tambahkan untuk 1 siung bawang putih biar rasanya lebih sedap. Ini aku masukkan untuk kulit ayamnya, jadi nggak banyak-banyak ya, hanya secukupnya aja. Karena nih aku jualannya kan rumahan gitu ya teman-teman, sesuai dengan pesanan customer aja. Jadi ya nggak banyak-banyak, hanya secukupnya. Nanti misal habis ya bikin lagi, kecuali kalau kita punya kedai atau warung, nah kita harus stok banyak ya teman-teman, untuk antisipasi aja. Karena aku jualannya ini homemade ya, hanya menerima pesanan dari warga perumahan aku sini aja, jadi ya aku bikin secukupnya gitu teman-teman. Alhamdulillah setiap hari itu ada aja orderan ya. Oh iya teman-teman, aku mau berbagi ya, aku jualan cuy mie ini mulai dari tahun 2018 saat aku tinggal di rumah aku yang lama, yaitu di Petemon. Nah, kenapa sih aku kok mau jualan cuy mie Malang gitu di Surabaya? Karena kayak khas aja gitu loh teman-teman, jarang gitu ada yang jualan cuy mie di Surabaya. Ya udahlah, aku mau ngaiti ya, atau aku mau memulai gitu jualan cuy mie Malang di Surabaya. Alhamdulillahnya juga sejak aku pindah di Gresik ini, aku kok jadi pingin gitu ya jualan cuy mie Malang lagi. Ya udah, awalnya sih coba-coba gitu ya, kok tiap hari ada yang pesan, jadi ya udahlah dilanjutin aja gitu. Alhamdulillah bisa menambah kesibukan ya teman-teman, walaupun ibu rumah tangga harus tetap produktif. Oh iya, selain jualan cuy mie, aku tetap menerima untuk orderan dimsum ayam ya teman-teman, sesuai request aja, dan aku nggak berani stok di kulkas atau di freezer karena takutnya juga mengurangi aroma, teksturnya juga jadi gak fresh gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aja ya. Ini teman-teman bisa lihat untuk teksturnya ini kering banget ya, karena kan aku mau juga simpan di kulkas. Untuk bagian leher ayamnya nggak aku masukkan di sini ya teman-teman, nggak aku jadikan satu, jadi nanti bakal aku buang. Aku hanya ambil untuk topping ayamnya aja. Nah, kenapa aku pakai taburan yang kering banget ya teman-teman? Karena kalau kita pakai taburan yang kering banget itu rasanya kayak lebih gurih atau lebih crunchy gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini hasilnya, dan aku simpan di storage seperti ini. Nanti akan aku simpan di kulkas, kalau ada orderan baru aku keluarkan lagi. Oke, Masya Allah tabarakallah, nggak kerasa ya teman-teman, udah di penghujung video aja nih. Oke, yang terakhir ini aku mau simpan untuk minyak kulit ayamnya atau minyak ajaibnya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mau nonton video aku ya teman-teman. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.